Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Habal Afandi dengan NIM 250201011066. Di kesempatan kali ini saya akan eh, mempresentasikan tugas mata kuliah ekonomi makro mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021, khususnya sekitar April 2021. Pembahasan ini meliputi kondisi PDB, nilai kurs, inflasi atau IHK, pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ekonomi tersebut, serta hubungan antara kurs dan inflasi dengan PDB triwulan 1 2021. Ini gambaran perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Kondisi pandemi COVID-19 masih menekan aktivitas ekonomi. Kebijakan bantuan sosial, stimulasi fiskal, dan kebijakan moneter. Pemulihan ekonomi mulai membaik, tetapi pemulihan berlangsung bertahap. Jadi, pada tahun 2021, Indonesia berada dalam kondisi transisi, yaitu masih menghadapi dampak pandemi, tetapi mulai memasuki proses pemulihan. Berdasarkan data BPS, PDB Indonesia pada triwulan 1 2021 atas dasar harga berlaku mencapai 3.969,1 triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 mencapai 2.683,1 triliun rupiah. Secara tahunan atau year on year, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,74%. Secara quarter to quarter juga mengalami kontraksi sebesar 0,96%. Angka ini menunjukkan bahwa pada awal 2021, perekonomian Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Selanjutnya adalah nilai kurs. Kurs menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Perubahan kurs penting bagi perekonomian karena dapat memengaruhi harga barang dan bahan baku yang berasal dari luar negeri. Ketika rupiah melemah, biaya impor dapat meningkat. Sebaliknya, ketika rupiah menguat, biaya impor dapat menjadi lebih murah. Lalu, perubahan kurs merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, bukan satu-satunya penyebab perubahan PDB. Selanjutnya adalah inflasi dan IHK. Inflasi menunjukkan perubahan tingkatan harga barang dan jasa, sedangkan IHK digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan harga tersebut. Pada April 2021, inflasi Indonesia tercatat sebesar 0,13% dengan IHK sebesar 106,29. Inflasi yang terkendali relatif membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi apabila inflasi terlalu tinggi, kenaikan harga dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Dalam menentukan dan menjalankan kebijakan ekonomi, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Pertama, pemerintah melalui kebijakan fiskal, misalnya pajak dan belanja negara. Kedua, Bank Indonesia yang menjalankan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah serta inflasi. Selain itu, terdapat OJK yang berperan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Penguatan atau pelemahan kurs dan kondisi inflasi dalam memengaruhi PDB melalui aktivitas produksi dan konsumsi. Jika rupiah melemah, biaya barang atau bahan baku impor dapat meningkat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya produksi dan kemudian memberikan tekanan terhadap aktivitas produksi. Sebaliknya, apabila rupiah menguat, biaya impor dapat menjadi lebih murah sehingga dapat membantu kegiatan produksi. Dari sisi inflasi yang terkendali dapat membantu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat.
Namun inflasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan harga barang dan jasa meningkat sehingga masyarakat dapat mengurangi konsumsi. Karena konsumsi dan produksi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Perubahan tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi PDB. Namun, hubungan tersebut tidak berarti bahwa kurs atau inflasi secara langsung menjadi satu-satunya penyebab konstruksi pada PDB triwulan 1 2021. Kondisi PDB dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi lainnya. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi makro Indonesia pada tahun 2021 masih berada dalam tekanan pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi belum sepenuhnya normal, namun pemerintah dan Bank Indonesia melakukan berbagai kebijakan untuk mendukung pemulihan. Hasil akhirnya mulai terlihat berdasarkan BPS. Ekonomi Indonesia sepanjang 2021 tumbuh 3,69% setelah pada 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,7%. Artinya, tahun 2021 dapat dilihat sebagai periode pemulihan ekonomi, walaupun prosesnya masih berlangsung secara bertahap. Sebagai kesimpulan, perekonomian Indonesia pada awal 2021 masih menghadapi dampak pandemi COVID-19. PDB triwulan 1 2021 masih mengalami kontraksi sebesar 0,74% secara year on year. Kurs dan inflasi menjadi beberapa indikator penting yang dapat memengaruhi aktivitas produksi dan konsumsi. Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait kemudian menjalankan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas serta mendukung pemulihan ekonomi. Pada akhirnya, perekonomian Indonesia sepanjang 2021 berhasil kembali tumbuh sebesar 3,69%. Demikian presentasi saya mengenai kondisi perekonomian makro Indonesia tahun 2021. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.